itu nasibnya itu nasib bagus gitu. Makanya dikasih banyak banyak sumber daya alam. Cuman kita tidak menggunakan pikirannya, tidak kita olah gitu. Gitu. Nah, nah, IIBF itu terus berjuang untuk itu. IIBF tidak ingin memposisikan kita itu sebagai pengeluh gitu. Kita tidak ingin memposisikan sebagai pendemo, sebagai kritikus. Enggak. Kita ingin itu mendorong anak-anak kita itu menjadi pemain gitu. Makanya ketika dulu saya ingat kita Zoom meeting juga dengan Pak Trisno Bahir ya gitu. Pak Trisno Bahir ini kan ketua Kein dulu ya kan. Ya tentu harus harus banyak memuji pemerintah. Nah, kita nggak memuji gitu ya, gitu. Tetapi kita juga nggak menghujat gitu. Karena kenapa? Ya kalau memuji itu kan nggak harus gitu. Bahkan kalau kita memuji pemerintah yang harusnya apa namanya eh, apa namanya yang harusnya itu nggak dipuji gitu ya karena nggak hebat gitu ya. Itu termasuk sesuatu yang kalau saya bilang itu termasuk dosa gitu ya, membatalkan puasa gitu. Ya kita bohong gitu. Tetapi apa namanya menghujat-hujat pemerintah gitu menurut saya itu bukan pilihan IBF gitu. Kenapa? Karena nih ya gitu IIBF itu isinya adalah orang-orang yang ingin didorong untuk jadi orang kaya. Orang kaya dengan orang miskin itu perilakunya beda, cara melihatnya beda, cara melihat segala sesuatu beda, gitu. Saya kalau ngobrol dengan orang-orang Singapura itu ngiler ya lihat Indonesia, ya ngiler mereka itu. Bahkan saya bicara kemarin tamu saya ya, dia tamu saya itu orang Rusia, tapi dia tinggalnya di Dubai, di Abu Dhabi gitu. Dia bilang gitu, dia pindah ke Abu Dhabi dari Rusia. Ya, karena melihat Abu Dhabi ini sebagai sebuah negara dengan dia apa namanya adalah sebuah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dia ke situ, gitu. Nah, tapi dia ingin masuk ke Indonesia karena Indonesia itu market yang luar biasa. Semua orang pingin di Indonesia. Nah, sementara kitanya sendiri itu, ya kita sendiri itu ngeluh, ya kan, ngeluh nggak ada habisnya, gitu. Nah, eh, itu cara cara melihat yang berbeda. Nah, jadi kalau orang miskin ya ngelihat pemerintah itu tukang majekin, gitu kan, tukang ngatur-ngatur, gusur ini itu segala macam, gitu. Itu cara melihat gitu. Kenapa? Kok begitu? Karena merasa nggak berdaya, gitu. Nah, tapi orang kaya, tapi kalau saya ngomong orang kaya kayak kayak seperti apa? Kaya banget, gitu. Dia dimanapun selalu melihat pemerintah itu sebagai service provider, gitu. Karena pemerintah itulah kita dikasih ini, kita dikasih itu, kita dilindungi ini, dilindungi itu. Wah, luar biasa sekali, gitu. Nah, itu cara berpikir cara berpikir orang kaya gitu ya. Saya tuh apa namanya pingin sih agak norak juga ya ngomongin miskin kaya, tapi saya mesti ngomong pakai istilah apa ya gitu. Kalau di IBF itu saya perhalus itu dengan istilah kaliber gitu ya gitu. Tapi ya kadang-kadang ya kita masih ngomong orang kaya juga lah gitu. Kaliber kalau nggak kaya belum kaliber lah gitu. Nah, makanya kenapa pertanyaan-pertanyaan yang eh, yang penting buat saya untuk dijawab itu pertanyaan-pertanyaan kaliber gitu. Iya kan? Gitu seperti pertanyaan Erik kepada saya. Jadi lengkapnya pertanyaan Erik itu gini Mas Rizal. Dia bilang begini, Pak Happy, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya
yang tidak kita lakukan? Itu pertanyaan luar biasa tuh, gitu ya. Nah itu munculnya 5 pertanyaan fundamental. Saya udah konstruksi ya 5 pertanyaan. Tapi besok di Silatnas itu bahasa saya rada rubah, terus kemudian saya ingin lebih dalam lah berbicara. Termasuk kalau ngomong lima hal yang dilakukan, itu bukan cuma strategi gitu, tapi dia mendarah daging gitu, menjadi sebuah skill yang luar biasa. Ya, skill yang luar biasa. Jadi skillnya itu skill yang merubah hidup, gitu. Skill yang merubah hidup, gitu. Nah, kan banyak ya. Coba halaman kedua. Banyak ya orang itu. Kemarin waktu di Kebumen itu orang nanya, Pak Evi, saya tuh bingung ya, Pak Evi itu gimana, gimana kok bisa tenang-tenang itu, padahal bisnisnya banyak gitu. Ini aku aja ya. Oh ya, next gitu. Nah, jadi padahal bisnisnya banyak. Saya aja yang satu kalang kabut gitu. Nah, eh, jawaban saya itu begini, jawaban saya itu. Ya, saya itu pertanyaannya yang keliru gitu ya. Jadi justru saya itu tenang gitu ya. Bisa pergi sebulan, bisa nganter anak-anak, bisa ini. Saya organisasi itu bawanya minta ampun. Kalau tanya Mas Hanif, saya ketua Dewan Pembina ini, Dewan Pembina itu yang organisasinya kaliber semua gitu ya. Em, ya orang-orang kaliber lah gitu. Ketua KPK gitu anggotanya kan gitu. Ketua Komnas HAM, Menko Polhukam, para menteri, kalau jenderal bawaannya minta ampun udah gitu. Itu di kantor saya kegiatan gitu. Dan ini itu banyak lah gitu. Eh, nah, eh, belum anak gitu, anak istri gitu. Saya tuh kalau maghrib udah di rumah gitu kan, gitu. Eh, Kalau anak ke luar negeri ya mesti saya antar liburan sama istri gitu. Kalau ke luar negeri ya 3 kali sehari, setahun gitu ya. Nah bisnis jalan gitu. Nah, eh, kenapa kok bisa ya Pak Epi banyak bisnisnya tapi kok tenang gitu? Ya relatif tenang lah gitu ya, bingung kadang-kadang juga, tanyalah sama Hanif itu kadang-kadang masalah ini itu segala macam ya, bingung sebentar gitu ya, bukan bingung lah apa namanya, ya mikir gitu. Nah, saya bilang pertanyaan salah gitu, saya itu rada tenang lah gitu, rada tenang. Kalau ngomong tenang nanti gimana ya, saya kelihatan, dilihat Anda lebih tenang gitu. Karena saya bisnisnya banyak gitu. Jadi bukan karena saya banyak bisnis tapi kok tenang. Saya justru tenang itu karena bisnisnya banyak gitu. Banyak 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 kartu yang saya mainkan gitu. Nah, saya bisnis banyak itu, eh, apa namanya? Ya tidak terlepas dari eh, dari eh, fokus, ya, fokus, eh, fokus saya gitu. Artinya saya itu orang yang sangat fokus gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong ya, Anda coba ya, Anda coba listing gitu ya. Anda daftar nih diri Anda sendiri. Setiap hari itu ngapain aja sih aktivitasnya gitu. Yang terkait bisnis ya, bukan bukan bicara ibadah, ibadah tersendiri lah gitu. Tapi yang terkait bisnis. Ini kan yang Anda sebut itu banyak menguras tenaga. Contoh, satu, nelpon orang, dua, urusan ini, tiga, urusan itu. Wah, macam-macam. Banyak gitu. Coba kumpulin itu kalau sebulan itu jenisnya berapa gitu. Itulah yang Anda lakukan setiap hari. Nah, sekarang tugas Anda adalah menemukan 2 atau 3 aktivitas. Fokus pada 2 atau 3 aktivitas yang Anda pilih. Yang kalau Anda itu hanya punya waktu
terbatas, Anda hanya melakukan itu, gitu. Dan kalau Anda lakukan itu, maka hidupnya Anda itu akan hebat. Itu apa? Gitu. Nah, contoh ya, saya satu mereksa em, apa namanya, mereksa eh, karyawan, kehadiran karyawan. Dua, mereksa barang. Tiga, mereksa mutu. Empat, saya jualan telepon. Tiga, saya negosiasi. Empat, itu berapa itu tadi, udah lima enam gitu ya. Empat gitu katakanlah menandatangani invoice. Lima, wah banyak, sehingga hidup Anda tuh habis gitu ya. Sibuknya minta ampun gitu. Nah, saya tuh punya saya kenal dengan orang, dia dia pengusaha itu gede banget gitu. Itu setiap hari suami istri itu membawa dokumen itu pulang ke rumah. Mereksain pengajuan pembelian, pengajuan pembelian. Jadi karena pembelian itu kan banyak yang nyolong, ya enggak? Makanya dia harus koreksi sendiri. Itu setumpuk gini. Nah, itulah pada umumnya orang gitu. Nah, dari semua itu Anda temukan dua atau tiga. Kalau Anda fokus di situ, kalau Anda fokus di situ, maka hidup Anda hebat. Itu apa? Gitu. Contoh ya, kalau saya bilang, satu, saya fokusnya negosiasi. Orang pokoknya negosiasi, siapa lagi gue mesti nego, siapa lagi. Kalau nggak ada yang dinego, karena gue harus nego, gue mesti telepon siapa nih? Harus gue bikin apa nih biar gue bisa nego? Mungkin nih, mungkin itu hebat akan membuat Anda. Anda udah nggak nulis nanda tanganin invoice lagi, Anda udah nggak ngecek ini lagi, Anda nggak ngecek. Yang kedua, mungkin adalah didik orang gitu. Mungkin ya, mungkin saya nggak ngerti. Nah, gitu karena masing-masing beda-beda. Yang ketiga, nah itu 80% hidup Anda itu. 20%-nya itulah ngecek ini, ngecek itu. Ya sekedar sidak akhir bulan, ngecek penjualan. Enggak tiap hari. Enggak. Misalnya, hidup Anda berubah. Gitu. Nah, tapi kata kuncinya harus ada pekerjaan hebat. Yang makin lama Anda makin hebat. Makin hebat karena Anda makin ahli. Gitu. Itu mesti ditemukan. Nah, disitulah konsep dari sebetulnya adalah super skill gitu. Jadi kan banyak orang yang berbicara begini. Kalau Anda mau fokus pada satu hal tapi Anda bisa melakukan dengan sangat hebat, Anda bisa sangat berbeda dari orang-orang lain. Anda pasti sukses luar biasa. Gitu. Nah, super skill itu punya ciri-ciri itu, gitu. Tapi, tapi tidak semua itu menjadi super skill. Kalau dia tidak bisa merubah hidup Anda jadi hebat, gitu. Nah, yang saya tulis 5 itu adalah yang saya temukan, gitu. Dan saya lakukan, ya. Tidak semua saya lakukan, gitu. 1, 2, 3, sekitar 4 saya lakukan, gitu. Saya lakukan 4. Ya, ada satu yang aku saya pengen melakukan, tapi nggak harus semua, satu aja itu cukup sebenarnya, gitu. Ya mungkin karena saya 4 gitu ya, ya nggak hebat-hebat amat jadinya gitu kan, biasa aja gitu. Tapi ya saya banyak, banyak, ketolong lah dengan hal ini ya, gitu. Nah, bagaimana jika tidak ada Anda pakailah nih satu di antara 5 ini. Ya, nah nanti di di Silatnas itu saya akan jelaskan. Tapi ini sangat menantang ini Mas Rizal, karena kalau saya nggak tuntas itu jadi persoalan lagi gitu ya. Gitu. Nah, ini paling tidak dasar-dasarnya sampai nanti kita bahas tentang rahasia 5 keahlian super ini. Kemudian kita juga akan bahas tentang assessment. Jadi masing-masing orang nanti akan saya ajak untuk mengakses dirinya. Saya itu lebih cocok kemana nih, gitu. Dari 5 ini, gitu. Saya cocok kemana, gitu ya. Kita ada assessment sederhana, gitu ya. Dan ada matrik, gitu. Sehingga kita bisa, oh, saya mending ke situ. Nah, yang ketiga itu
bagaimana roadmap-nya gitu. Journey-nya kita itu bisa menguasain ini dari mana gitu. Itu akan saya bahas di Silatnas ya. Nah, mudah-mudahan eh, eh, ya harus selesai gitu kan. Anda mesti rubah rubah jadwal tuh karena ini call Anda kan gitu. Jadi kalau enggak nanti kayak di Jogja lagi kan repot gitu. Gitu. Jadi bicara super skill itu apa next gitu. Eh, apa namanya kira-kira yang disebut super skill. Super skill itu adalah senjata pamungkas gitu. Senjata pamungkas para pencipta kekayaan besar. Ya, ketika orang gitu, ketika sebuah grup perusahaan yang sangat besar gitu ya, eh, Bakri lah ya, Bakri itu ya saya mengagumi lah keluarga ini hebat lah, jatuh bangun tapi selalu bangun dia gitu. Nah, dia saya pelajarin gitu dan saya pernah berhubungan juga dengan keluarga ini gitu ya. Berhubungan bisnis ya. Tapi saya luar biasa ketika berhubungan dengan saya mereka itu sangat sulit gitu ya. Lagi sangat sulit keadaannya. Tapi beberapa tahun kemudian mereka sangat hebat gitu. Ya, karena apa namanya orang-orang yang mengelola kekayaan mereka itu ya saya ada kenal lah gitu ya, teman-teman saya juga gitu. Kemudian jadi bangkitnya cepat gitu. Kenapa dia itu bisa lakukan itu? Dia gunakan super skill. Bahkan bahkan ketika ketika ayahnya masih ada, itu mereka gunakan super skill ini gitu kali itu video-videonya itu saya lagi kumpulin gitu ya nanti kita akan kita bahas pelajari bersama-sama di ya di Silatnas ya kemudian ketika para pengusaha itu berjatuhan di 98 gitu ya itu Haritanu yang cerita di YouTube itu ya kan itu juga gunakan super skill itu gitu. Jadi luar biasa dahsyatnya. Ketika saya jatuh gitu, sama aja. Ketika saya susah, nah kalau saya jadi hobi sekarang, gitu ya. Super skill ini jadi hobi. Cuman kelemahan saya itu satu sebenarnya gitu. Saya tuh sering lupa cari duit gitu. Lupa cari duit gitu. Jadi ya ngurusin IBF gitu kan. Ngurusin Erik, ngurusin Bu Dharma yang aduh gitu ya kan. Jadi orang tuanya Bu Dharma kan nggak gampang juga gitu kan. Mas Muklis gitu. Mas Muklis ini Jogja gitu kan. Dengan gaya Jogjanya gitu. Tapi ya semua butuh butuh diasuh gitu. Sehingga aku lupa cari duit ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih keberkahan banyak ya dan saya saya sangat bersyukur ya ada IIBF gitu. Kemudian banyak ilmunya itu dipakai di bawah dan saya insya Allah saya akan terus ingatkan gitu dan dorong agar anak-anak IBF itu benar-benar jadi orang kaliber di negeri ini gitu. Saya yakin lah gitu 5-10 tahun lagi akan lebih hebat lagi gitu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi inilah super skill itu bukan tentang jadi bangkit atau kaya itu bukan tentang kerja keras gitu. Tapi tentang bagaimana menguasai seni mengendalikan aset, menarik aset, menciptakan aset gitu. Iya kan? Yang disebut aset itu kan yang bikin Anda kaya itu aset. Yang bikin Anda miskin itu liability namanya. Kewajiban. Aset itu gitu apalagi eh, apa namanya? Anda bisa menciptakan aset itu dengan keahlian itu gitu. Yang relatif gitu. Relatif itu lebih simpel gitu dan dalam banyak hal makin lama makin lebih mudah karena Anda tahu kunci-kuncinya gitu. Anda bikin bangun bisnis kan bangun aset ya enggak? Bikin cabang itu aset ya kan. Bikin produk itu ya aset gitu. Kalau baju dijahit ini itu ya aset. Untuk bikin aset ini kan
mesti ngutang sana, ngutang sini, mesti bikin pabrik, itu aset kan gitu. Nabung itu ya aset. Tapi di super skill itu adalah membangun aset itu bukan dengan kerja keras gitu. Dia harus kerja keras Anda awal, ya Anda harus kerja keras. Maksud saya tidak sekeras itu gitu karena orang kerja keras kan belum tentu jadi aset juga gitu ya kan. Kalau kalau kata kata Jamil Azaini itu, Mas Jamil, Ustadz Jamil itu mengatakan ada kerja keras, kerja cerdas gitu dan kerja ikhlas. Nah, ini ya tiga-tiganya lah. Keras, cerdas sama ikhlas. Lama-lama ya nggak keras-keras amat gitu. Nah, jadi bagaimana seni mengendalikan aset, membuat kesepakatan-kesepakatan. Gitu. Jadi menjadi orang kaya itu nggak bisa sendiri. Anda butuh gitu, mau butuh jaringan, butuh market, butuh ini gitu. Dan Anda baru membuat kesepakatan mereka. Jualan itu kan juga kesepakatan, ya. Jualan itu kesepakatan. Jadi Anda harus banyak sepakat. Coba bayangkan, kalau ada orang, ya, orang punya dia udah dari zaman muda membangun perusahaan, udah capek babak belur, udah jadi hebat gitu. Pada satu titik ketemu sama Anda, dia sepakat untuk memberikan 95% sahamnya kepada Anda gitu. Itu aja. Itu dan Anda gitu. Dia seneng gitu. Tapi Anda gitu. Ya artinya Anda bisa mendapatkannya gitu. Relatif lebih mudah gitu. Artinya gini, dibandingkan dia yang membangun dari awal gitu. Tapi ketika udah hebat, serahkan kepada Anda. Nah, itu kesepakatan gitu. Orang jualan kan juga kesepakatan ya kan. Itu sepakat untuk ngeluarin duitnya, ya kan gitu. Nah, itu jadi seni itu mengendalikan aset, kesepakatan, modal dan sistem gitu. Nah, sistem ini yang nanti kita bahas ya. Seperti apa sih gitu. Yang melambungkan nilai tanpa batas itu super skill. Ya, Anda bisa bayangkan gimana Hasyim ya, Pak Hasyim Jaya Hadikusumo. Saya dulu ketika dengan Pak Hasyim itu kebetulan Pak Hasyim sama saya itu apa namanya kebunnya itu berjejeran gitu. Kita pas ada penanaman perdana dengan bupati dan sebagainya, dua perusahaan itu Pak Hasim bicara dulu, habis itu saya, gitu. Nah, saya ngobrol banyak sama Pak Hasim, gitu. Ngobrol banyak, gitu. Yang beliau pada waktu itu kan krisis 98 itu beliau utangnya banyak, gitu. Utang kepada negara kan, bank gitu. Beliau punya bank juga, punya bank, bangkrut ini segala macam. Beliau beliau ke luar negeri, gitu. Nah, terus waktu bicara sama saya, beliau ngomong, Dek, aku sekarang nggak punya utang sama negara. Wah, senang banget. Cara beliau bicara itu luar biasa, gitu ya, gitu, luar biasa, gitu. Orangnya baik ya, orangnya baik luar biasa, lah, gitu, sopan, gitu. Eh, nah, apa yang dilakukan, gitu. Jadi yang beliau itu eh, pulang ke Indonesia, gitu. Yang saya dengar-dengar, kalau ini bukan dari Pak Hasim sendiri, itu bawa 37 triliun, gitu. Nah, semua selesai lah gitu, utang nggak sampai 2 triliun, ya kan gitu. Nah, apa sih yang dilakukan? Itu pertanyaan Mas Erik juga yang saya jawab dalam Five Super Skills. Yang dilakukan salah satu daripada super skills itu. Nah, gimana kita menuju ke situ? Itu yang kita ingin bahas. Jadi eh, eh, cari 37 triliun ya. Kalau kita itu mesti jahit baju tiap hari ini itu jualan satu persatu ya nggak nyampe-nyampe lah. Gitu ya kan. Kalau kita jualan telur hanya jualan telur mau atau macul gitu, nggak nyampe-nyampe gitu. Kan macul itu kan skill juga, gitu kan. Bikin ini, bikin itu kan skill juga. Tapi kalau kalau kita itu melakukan itu, gitu, iya nggak nyampe-nyampe lah 37 triliun, gitu, ya. Eh, itu kira-kira. Nah, em, ini ada satu video untuk memantik Anda lah ya biar Anda tahu yang saya tadi cerita Haritanu gitu. Haritanu itu 98 itu susah dia. Susah tahun 98. Kemudian gimana nih cara bangkitnya gitu.
salah satu dari five super skills. Silakan. Tahun 97 dalam waktu 6 tahun ya. 6 tahun. Yang saya pegang usahanya itu besar udah. Udah bisa saya go publikan. Saya go publikan. Saya go publikan tahun 97, ya 7 tahun lah. Kemudian 98 mungkin kalian belum lahir ya. 98 itu terjadi krisis keuangan yang sangat luar biasa. Dolar rupiah jadi jebol. Dolar naik ya dari 1 rupiah tadinya 2.400 naik ke 15.000. Pada waktu saya ngalami itu, saya cuma berpikir, saya harus mencoba mencari kesempatan yang lain. Tahun 98 itu. Itu kan pada jebol semua. Akhirnya saya putuskan, this is an opportunity untuk melakukan M&A, merchant acquisition. Jadi beli perusahaan, dibetulin, jual. Kalau saya beli, saya pegangin, duitnya habis. Jadi mau cari uang dulu. Jadi saya cari uangnya, saya beli, saya betulin, saya jual. Untung. Saya beli, saya bagusin, saya jual. Untung. Terus begitu. Itu saya lakukan akhirnya 4 tahun 2001. Uang saya banyak. Ya. Banyak sekali deh. Saya tidak perlu ngomong. Banyak sekali. Betul banyak sekali. Terus saya beli RCTI. Gini, akhirnya saya bilang, ini uang saya banyak tapi saya nggak punya perusahaan. Karena kan dijualin. Beli, dibetulin, saya pempet sendiri. Oke. Tahun 9. Oke. Ah, apa yang dilakukan oleh Haritanu? Super skill, gitu. Apakah Haritanu itu langsung hebat begitu? Enggak juga, gitu. Jadi eh, by business itu bukan sebuah apa namanya sekedar transaksi, gitu. Tetapi eh, by business itu terjadi karena seseorang itu memiliki kemampuan, terutama ya. Jadi by business itu adalah sebuah keterampilan yang merupakan sebuah kemampuan dalam mengidentifikasi, menilai, gitu ya. Mengidentifikasi, menilai, gitu. Jadi kalau kalau orang awam dengan orang kaliber itu cara berpikirnya sangat berbeda, gitu. Jadi kalau orang awam bicara, kalau bisnis mau dijual mesti kacau lah, bisnis lagi kacau lah, gitu. Ngapain kita beli, gitu kan? Gitu. Nah, tapi orang kaliber itu berpikir, gitu. Bisnis lagi kacau, kacaunya di mana, gitu kan? Gitu. Dia bisa melihat sesuatu yang sangat sederhana, gitu. Contoh ya, contoh gini, saya banyak membeli bisnis itu banyak, gitu ya. Satu saat saya beli perusahaan, saya selalu begini sama teman-teman. Sebuah bisnis seburuk apapun performanya, kalau penjualannya itu hebat, pasti ada duitnya. Itu yang saya bilang. Gitu. Contoh begini, ada bisnis, saya lebih suka bisnis yang jualannya 500 miliar 1 tahun dan ruginya 50 miliar 1 tahun. Daripada bisnis yang jualannya 50 dengan keuntungan 10 miliar. Gitu. Atau terlalu bingung buat Anda. Bisnis dengan 500 miliar sales dan cost apa namanya kerugiannya 50 miliar, ya ruginya 10%, itu lebih saya sukai daripada bisnis 10 miliar untungnya 1 miliar, sama-sama 10%. Gitu. Nah, orang biasa selalu takut rugi 50 miliar. Gimana Anda mau bertahan dengan rugi 50 miliar?
gitu ya kan? Gitu. Saya yang baru-baru saya tanganin itu eh, ruginya 40 miliar setahun gitu. Saya tanganin alhamdulillah ya, Masya Allah lah pokoknya itu dalam waktu 3 bulan dia untung, langsung untung gitu. Kok bisa Pak gitu? Karena jualannya tinggi gitu. Kalau jualannya 500 miliar gitu ya, Anda potong aja kos-kosnya. Jualannya turun nih gitu. Anda bisa dapat untung 100 tuh kalau kalau COGS-nya bagus. Gitu. Jadi tinggal turunin aja, semua turunin. Kos terutama Anda turunin. Kos turun, mungkin penjualan akan ikut turun. Saat turun-turunnya 250 gitu. Tapi kosnya udah tinggal hebat banget efektif. Itu yang saya lakukan juga dengan Baba Raffi dulu. Gitu. Makanya Baba Raffi 1,5 bulan itu selesai. Gitu. Nah, itu kemampuan mengidentifikasi. Anda kalau sampai sini aja Anda dapat hidayah, Anda kaya raya. Percaya sama saya. Gitu. Percaya sama saya. Jadi membuat perusahaan untung itu sangat sederhana kalau salesnya dia tinggi. Dia tadinya caranya gimana? Kosnya turunin gitu. Kosnya turunin gila-gilaan gitu. Nah, kos itu bisa kita turunin sewaktu-waktu karena kos itu kita yang ngendaliin gitu. Kalau sales naikin sales kan susah, ya kan? Gitu. Jadi apa namanya? Itu salah satu contoh bagaimana kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menilai. Nah, kalau bisnis-bisnis kecil biasanya gini, Pak, gimana kalau bisnis kecil? Bisnis kecil biasanya mereka itu kosnya ngaco. Ngaconya itu ini ya, kartu kredit masuk, oh, yang punya itu gitu. Sehingga dia pusing, bisnisnya rugi gitu. Padahal kalau dia keluarin semua, ada kos-kos yang nggak jelas ini itu mesti untung gitu. Ya mungkin untung, bukan mesti untung. Mungkin untung gitu. Atau juga, nah ini ada ciri-ciri lain juga. Kalau ini ada, Anda ambil. Ciri apa? Kalau ada perusahaan yang keuangannya itu dipegang orang lain. Jadi banyak perusahaan seperti gede banget perusahaan. Kenapa dipegang orang lain? Karena yang punya itu nggak berani megang. Dia pikir kalau saya megang saya harus cari duit terus untuk menggaji untuk ini gitu. Nah, kemungkinan itu banyak itu perusahaan kayak gitu itu ada duitnya. Ambil. Ya paling nggak gini, bukan ambil ya. Deketin gitu. Anda periksa. Itu duit-duit tersembunyi. Nah, itu kemampuan mengidentifikasi. Kemampuan menilai gitu. Berapa sih saya dan kemampuan mengakuisisi gitu. Karena kalau saya ini kadang-kadang ya kalau saya traktir orang 100 di warung kopi gitu ya. Kadang-kadang itu lebih mahal, lebih susah daripada ya ini gini. Jangan saya lah, kalau saya mudah lah. Ada seseorang gitu. Untuk traktir 100 orang itu lebih susah daripada beli kafenya itu. Kafe, kafe kopi ya, gitu. Misalnya ada kafe kopi mereknya apa nih, gitu kan? Mereknya itu em, Sushi Coffee lah misalnya gitu ya. Wah, kita kalau traktir orang berapa nih gitu, 7 juta gitu misalnya di situ. Tapi untuk beli kafe itu bisa lebih murah kalau punya super skill. Gitu makanya saya bilang kalau orang ini saya prakteknya di IBF jangan salah gitu ya. Gitu. Saya praktekkan di IBF nanti saya ceritain. Nah, jadi itu kemampuan mengakuisisi gitu. Gimana cara bayar duitnya? Itu banyak cara. Nah, ada satu hal gitu ya, yang gini, saya ngajarin Anda itu bagaimana mengakuisisi orangnya dibayar gitu dan mengakuisisi dengan ilmu gitu. Bukan dengan cara Anda bohongin orang gitu ya. Wah, ini saya bisa nolong Anda bangun bisnis ini terus aku dapat sahamnya. Itu IBM nggak ngajarin. Ya, IBM nggak ngajarin. Gitu. Anda jadi coachnya gitu, terus Anda dapat sahamnya. Itu IBM nggak ngajarin. Itu mesti ribut gitu. Orang juga males gitu dan saya nggak ngajarin. Gitu. Kalau begitu kita jadi nanti repot dengan dengan ilmu kita ya.
gitu. Eh, Nanti kalau mau diklarifikasi ini ya. Makanya di IBF itu coachnya disebut V-coach. V-coach itu apa? Voluntary. Voluntary itu apa? Voluntary itu sukarela gitu ya. Jadi kalau saya bilang membeli bisnis gitu, saya sering juga membeli bisnis dengan harga lebih murah, lebih mahal, ya sawit misalnya. Kemarin beli beli perusahaan di Solo itu saya perusahaan pabrik ya, pabrik plastik itu lebih mahal lah gitu, gitu, ya lebih mahal dikit lah gitu. Maksudnya artinya saya ngajarin eh, kalau persoalannya itu bukan bukan beli itu harus nggak pakai duit, beli bisa nggak pakai duit gitu ya. Dan apa namanya eh, karena tahu kunci-kuncinya dan orang yang dibeli seneng gitu. Nah, nah pertanyaannya kan gini, waduh si Pak Haritanu ya kan bisa beli kayak gitu, sayangnya kaya raya gitu. Dulu dulu si siapa namanya Bakri itu juga kaya raya gitu. Jadi kalau saya bicara five super skill, Anda lihat orang-orang kaya di dunia, orang-orang kaya di Indonesia, mereka melakukannya gitu. Setidaknya dua atau tiga dari yang saya jabarkan. Setidaknya dua atau tiga gitu. Nggak mungkin kurang dari itu gitu. Dan selalu, selalu dan selalu. Orang kaya benar ya. Kalau koruptor nggak dihitung, ya kan? Koruptor gitu, maling gitu, ya kan? Nggak dihitung itu. Gitu. Tapi orang kaya beneran gitu. Makanya mereka jatuh bangun. Ini yang dipakai. Gitu. Nah, salah satunya by business. Jadi one of five gitu. Jadi satu dari antara lima ini gitu. Itu by business. Gitu. Saya kan harus ngasih teasernya aja 1,5 jam, ya kan. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh bisnis-bisnis yang Anda bisa identifikasi ya gitu. Itu satu skill sendiri. Ini saya akan kasih contoh bagaimana sebuah bisnis itu bisa Anda Anda dapatkan itu dengan biaya nol, dengan nol gitu. Ini salah satu contoh ya. Saya singgung ada 3 strategi ya. Ini ada ratusan strategi gitu. Nanti ya yang Anda bisa bisa temukan. Tapi saya akan bahas 3 aja sebagai contoh inspirasi buat Anda. Bagi yang nggak hadir ke Silatnas, saya nggak akan ngasih lagi nih di tempat lain ya, gitu. Jadi percuma lah Anda itu cari yang lain-lain yang hebat-hebat itu, percuma deh beneran. Percaya sama saya deh, gitu ya, gitu. Nah, eh, iya ini ada pertanyaan ini, Bang Sibarani udah daftar belum ke Silatnas? Ini salah satu murid saya yang selalu saya ingat ini ya, karena dia punya diferensiasi, ya, kuncir rambutnya. Terus eh, ini orang-orang Batak, tapi hatinya orang Solo, gitu ketuker, halus banget. Oke, satu satu di antara 3 yang saya ingin bahas hari ini. Satu itu ada namanya, ini strategi ini Anda nggak akan dapat. Ini saya kasih nama sendiri. Ya, next, next. Mana? 1/12 strategi. Ke depan lagi, ke depan lagi. 1/12 strategi. Ya, jadi 1/12 lah, gitu. 1/12 itu apa maksud saya? Gitu ya. Eh, Strategi ini kalau Anda ingin ingat ya, yang tadi saya sebutkan. Bagaimana membeli kedai kopi dengan harga secangkir kopi? Anda bisa lakukan. Bagaimana membeli sebuah toko fashion dengan harga selembar baju? Anda bisa lakukan. Beneran Pak, di IBF udah banyak gitu. Di IBF udah banyak gitu. Cuman di IBF saya yang guidance gitu ya. Nanti saya sebut lah, nggak enak di sini. Nanti eh, aku udah mulai mau inilah gitu. Sekarang saya mau rada-rada inilah gitu. Nggak nggak apa namanya, nggak vulgar gitu. Jadi IBF ada 6 bulan terakhir aja ada 2 persis seperti ini.
membeli kedai kopi dengan harga secangkir kopi. Keren nggak? Gitu ya. Nah gini, 1/12 itu begini. 1/12 itu begini. Satu di antara 12 bisnis itu mau tutup. Gitu. Kenapa tutup? Ya karena rugi. Gitu. Nah, kenapa rugi? Banyak hal. Gitu. Nah, yang kita cari yang seperti apa? Gitu kan pertanyaannya. Gitu. Jadi gini, kalau ada perusahaan yang cabangnya itu banyak, gitu. Mereka itu tidak memanage perusahaannya itu seperti yang Anda bayangkan. Datang, oh ini begini begitu, kita perbaiki ini gitu. Oh orangnya nggak bagus, oh kita kita ganti gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang punya banyak cabang nggak melakukan seperti itu. Mereka melakukannya di ruang rapat, cuma ngelihat ini penjualan ini turun terus ini nih, Samarinda nih. Penjualan ini si toko ini itu kacau nih. Udah kita tutup gitu. Atau ini gimana nih? Paling datang sekali ngamuk-ngamuk. Gitu. Jadi dia rugi karena not enough attention. Itu cara spot kita, salah satunya. Nah, perusahaan seperti ini, ya mau nutup itu, untuk nutup itu butuh biaya. Untuk biaya, untuk nutup. Satu, ngasih pesangon orang, mencat ini itu, biaya lah. Dua, gitu, eh mindahin barang-barang. Tiga, saya ketemu satu perusahaan, gitu ya, yang tokonya itu udah jadi beban terus, gitu. Jualannya pakai diskon, rusak-rusakan lah, gitu. Nah, untuk mindahin itu dia butuh 100, untuk nutup itu 100 juta. Perusahaan ini lagi susah juga, gitu. Nah, saya kasih tahu, eh, saya kasih tahu apa namanya, ini kamu ambil, nggak pakai duit. Yang saya suruh itu ya nah IBF, ini kan kamu ambil. Itu tahu nggak gitu. Yang punya itu prinsipalnya malah masih ngasih lagi ke orang itu. Jadi bukannya bayar, dapat. Tapi apakah itu rugi bagi yang pemilik lama? Tidak sama sekali. Gitu. Satu dia nggak keluar duit, yang dua ada yang ngurusin, yang ketiga penjualannya naik karena diurusin orang. Nah, yang seperti ini tuh banyak. Setidaknya satu di antara 12 kalau menurut statistik gitu. Makanya bagi orang yang bisa mengidentifikasi peluang ini, yang punya skill ini, ya bisa membeli kedai kopi seharga kopi. Itu ya, sayang Anda nggak bisa tepuk tangan. Ini mestinya tepuk tangannya luar biasa nih, ya kan? Ini biasa buat latihan gitu. Anda nggak pakai duit sama sekali ini. Apalagi udah tahu IBF, oh ini kita harus begini, seneng lah mereka. Itu banyak. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang ekspansif gitu, banyak perusahaan yang ekspansif itu kalau dia itu ekspannya cepet banget gitu, kemungkinannya itu ruginya juga banyak. Yang harus ditutup itu kemungkinan banyak gitu. Ya, nah kalau Anda urus gitu, Anda mestinya satu satu kedai kopi itu mestinya 700 juta sampai 1 miliar untuk buka. Anda gratisan. Gitu dalam kasus tertentu Anda dapat duit dikasih ini buat modal Anda gitu. Dia seneng orang yang punya itu. Nah, ini cara ya. Oke, 1/12 gitu. One of 12 gitu ya. Oke, ini contoh satu. Betapa hebatnya. Anda satu aja strategi. Wah, udah so oke. Ya daripada ngurusin gitu ya. Ini enggak selesai-selesai mau nyari bisnis apa susah. Cari yang beginian aja. Gitu, banyak gitu. Saya ketemu dengan seorang ikut meetingnya juga. Itu ada
13 tadinya 13 sampai 19 gitu. Bisa dilakukan seperti ini semua. Dan yang udah terjadi itu sukses semua gitu. Ya kalaupun nggak sukses apa sih ruginya nggak pakai duit toh, ya kan? Gitu. Apalagi inventorinya nanti bayar belakangan gitu. Oke lah gitu. Itu 1/12. Terus yang kedua yang saya ingin berbagi itu adalah seller note, nama seller's note. Ini kalau Anda ketemu ini luar biasa. Terus satunya. Strategi ini namanya seller's note mechanism. Seller's note itu apa? Nah, gini, ini Anda bisa lakukan terutama untuk bisnis-bisnis yang fixed asetnya kuat. Fixed asetnya kuat dan bisnisnya masih bagus, penjualnya itu apa namanya ya dia menjual bisnis tidak mau lah gitu dengan konsep yang kita tawarkan tentunya ya gitu. Jadi seller's note itu apa sih? Utang kepada pe, eh, kepada utang kepada penjual. Itu sangat umum. Jadi nanti gini, contoh ada pabrik pabrik sepatu ya. Pabrik sepatu ini dia udah capek gitu. Oh ya, kenapa orang jual? Kalau tadi itu karena rugi kan. Ada orang itu saya ketemu di Sidoarjo waktu itu, dia anaknya nggak mau jalanin pabrik sepatu, ya. Dia mau pindah ke luar negeri, nemenin anaknya nomor dua gitu. Nah, dia kalau jual pabriknya aja gitu ya, pabriknya di dalam gitu kan gitu. Susah juga ini. Dia jual semuanya sama bisnisnya gitu. Nah, kalau Anda bisa katakanlah eh, pasti harus ya Anda harus tahu bahwa perusahaan ini masih untung gitu ya. Cash flow-nya masih oke, tapi dia menjual itu tinggi karena aset gitu. Nah, Anda yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghitung kemampuan bayar dia. Kemudian Anda gunakan seller's note. Dia suruh ngasih Anda pinjaman gitu. Anda caranya gini, Pak, saya kasih pembayaran kepada Bapak 60% cash atau bahkan sampai 80% sebenarnya cash gitu. Tapi Bapak yang 20% atau yang 40% Bapak utangin ke saya. Saya akan bayar dengan cara seperti ini gitu. Kasih schedule-nya sesudah Anda hitung cash flow-nya kan gitu. Kemungkinan besarnya, sangat kemungkinan besarnya itu penjual itu mau gitu. Karena dia udah terima sebagian besar, dia ya senang juga lah gitu, dapat 6 miliar dulu kalau 10 miliar ya. Nah, yang 6 miliar dari mana? Utang bank gitu. Ya bank syariah lah gitu ya. Gitu. Atau Anda mau mau mainkan kayak apa, tapi paling gampang itu utang gitu kan. Nah, kalau Anda punya asetnya itu 10 miliar, Anda pinjam 60 miliar dengan Anda cash flow bagus gitu kan. Bank itu cepet banget. Bank sampai 80% Anda bisa kasih gitu. Gitu. Ya, setidak-tidaknya ide ya enggak gitu daripada Anda kemana-mana. Nah, padahal Anda sendiri udah banknya jelek begini, itu utangnya pakai perusahaan yang baru itu gitu. Hal ini itu sedikit itu dipakai juga oleh oleh yang saya tadi cerita ya gitu. Jadi ini strategi kedua. Nah, saya akan kasih lagi strategi ketiga nih. Strategi ketiga ini, ayo next. Mana nextnya? Majority control sniffing. Nah, ini gini nih. Saya udah ketemu, saya pernah lakukan, saya sering ketemu yang model begini gitu ya. Jadi gini, ketika Anda ditawarin bisnis harga tinggi,
gitu ya. Jangan buru-buru enggak, dengerin dulu gitu. Karena latar belakang itu macam-macam ya. Nah, kalau Anda tanya kenapa mau dijual, siapa aja yang punya, dalam banyak hal, kalau yang nawarin itu yang punya dan harganya premium gitu, Anda bisa tanya, Anda punya berapa persen? Kalau dia adalah minority, biasanya kecil, maka ini ada window opportunity gitu. Kenapa? Karena biasanya ini semua itu berdasarkan perilaku orang ya, gitu. Jadi biasanya pemegang saham yang kecil itu ingin menaikkan value-nya demi kepentingan sendiri. Jadi dia punya 5%, 10%, dia nawar-nawarin gitu. Nawar-nawarin, dia gede-gedein untuk dia gitu. Dia karena biasanya pemegang saham kecil, biasanya perusahaan-perusahaan gede ya, perusahaan-perusahahaan gede atau nggak gede juga pernah. Saya beli Hydro ini sebetulnya gitu, tekniknya ini. Jadi majority control snipping. Ini membeli super murah tanpa negosiasi. Nggak pakai negosiasi, kita itu dapat murah gitu ya. Gitu. Saya beli Hydro itu pakai ini, eh, teori ini ya gitu. Dan itu sah-sah saja. Nah, jadi ketika dia, tapi kalau Hydro itu yang nawarin ke saya itu adalah majority, dia pegang majority 60%. Dia nawarin tinggi juga gitu, nawarin tinggi juga. Tapi ketika saya tanya gitu, saya pengen kenal sama pemegang saham yang lain. Di situ opportunity. Biasanya gitu. Dalam banyak hal, kalau kalau yang nawarin itu kecil banget, kemungkinan dia markupnya gede banget. Harga 10 miliar dia akan bilang 70 gitu. Bisa gitu ya. Dan bisa jadi gitu. Harganya itu bisa bisa hanya 10 miliar gitu. Tapi dia bilang itu 50 miliar. Itu bisa juga gitu. Nah, gini caranya. Kalau ketemu orang itu dia ada partner yang lain dan dia tidak bawa, Anda cari partnernya. Itu Anda bisa bumi langit. Itu. Contoh gini. Contoh yang saya lakukan dengan Hydro. Nih, ya. Saya harusnya nggak sebut ya, tapi udah terlanjur. Jadi dia tawarin 8 miliar. 8 miliar. Saya tanya, siapa aja pemegang saham? Dia bilang ada orang lain 40%. Kalau 8 miliar, 40% dari 8 itu berapa? 8 kali 4, 3,6 ya? Benar nggak, Mas Rizal? tiga Eh, koma berapa? 32 ya? 3,6 atau 32? Hmm, Jadi 3,2 miliar kan? dua, 3,2. Gitu. Nah, tapi 8 itu 100%. Dia tawarin 8. Saya temuin orang ini. Anda tahu nggak? Dia itu, yang 40% itu dia bilang gini, Pak, saya sebetulnya pengen keluar aja. Dia tawarin 800, Mas. Jadi 3,2 menjadi 800 oke nggak? Oke banget kan? Saya hitung, Bapak 800 itu dari mana? Saya udah dikasih angka 800, masih saya tanya, Mas. Satu, utang perusahaan 400 miliar, 400 juta sama saya. Jadi saya dulu naruh 100, perusahaan utang sama saya ini, terus utang saya ini. Jadi intinya, terus biaya pajak itu sekian, resiko saya dan sebagainya. Saya bilang, Pak, kalau utang perusahaan
Itu yang bayar perusahaan, bukan pembeli, bukan saya. Saya bilang gitu. Berkurang 400 Mas, tinggal 400. Yang 300 itu pajak. Pak, pajak itu yang bayar perusahaan, bukan saya. Berkurang 700, tinggal 100. Saya bayar 100, Mas. Ya lumayan lah gitu ya. Dari 8 miliar gitu. Dari 8 miliar Anda dapat itu ya uang uang saku kalau saya bilang. Gitu, uang saku Anda dapat 40% gitu kan. Gitu. Aku tuh satu satu tahun itu dapat itu berapa ya? Miliaran lah gitu. Pokoknya 3 bulan itu BEP gitu kan. Gitu. Nah, itu ilmu gitu itu cuman ya namanya itu harusnya itu kalau beli 100% gitu kalau kayak gitu. Atau biasanya gini, kalau ketemunya itu dia yang pegang itu ternyata 80%, Anda bisa bayar itu cuma 100 juta. Gitu. Langsung direct kepada dia gitu, tanpa modal gitu ya. Ya kalau 100 200 dari puluhan miliar masa sih nggak bisa juga gitu. Ya kalau nggak bisa juga Anda jual sahamnya 10% gitu. 10% Anda jual itu semiliar. Nah, masih untung 900 juta gitu. Itu hal-hal yang dan itu dilakukan oleh orang-orang kaya gitu. Saya orang IBF itu kadang-kadang ya ada juga yang aneh gitu. Wah, kayak gitu kan namanya itu menzolimi orang. Gimana menzolimi orang? Kalau kalau ini menzolimi orang ya nggak usah aja. Anda maunya itu kalau beli itu harus lebih mahal daripada kita jualan gitu. Itu ya bukan bisnis namanya. Nah, ya, jadi ini tergantung kalian sendiri. Nah, saya akan bedah semua ini gitu di Silatnas gitu. Nah, apa yang kita akan bedah? Apa yang akan kita bedah? Gitu. Ayo next. 5 super skill. Silatnas ke-16 Malang, 28-30 Agustus 2025. Satu, mengungkap rahasia 5 super skills yang tadi 5-5-nya kita bedah. Yang kedua adalah melakukan assessment pribadi. Ah, si Rizal ini cocoknya dari 5 itu yang mana nih, gitu ya kan? Wah, aku kayaknya ini nih, gitu ya. Itu assessment. Yang ketiga, blueprint. Apa langkah-langkah saya? Contoh kalau kalau buy business contohnya, cari yang gampang-gampang dulu yang tadi nomor 1. 1/12 itu paling gampang. Ya gitu. Anak IBM ada yang udah jalan itu udah dapat duit gitu. Dapat aset, dapat duit gitu. Ya, gitu. Nggak ada ruginya lah, nol gitu. Itu kalau yang nomor 1/12 nol itu. 0 rupiah itu. Itu banyak itu. Gitu. Kalau Anda tahu perusahaan banyak cabangnya itu mesti itu 10-15% daripada itu mesti mau tutup gitu. Nah, blueprint langkah-langkahnya itu dari saya gitu. Karena ini kalau ada pertanyaan tolong kumpulin, saya akan jawab di Silatnas. Ya, itu dari saya. Salam buat semuanya. Terima kasih banyak. Ini banyak juga yang hadir ya. Gitu. Alhamdulillah Pak Epi. 460 Pak Epi yang hadir. Ya, gini ya. eh, saya tuh nggak jualan ya. Saya pingin Anda melakukannya. Saya pingin Anda melakukannya. Saya ngoceh kayak gini tuh ngomong tiap hari. Ya, saya punya organisasi yang lain juga. Saya dewan pembina. Isinya senior senior pejabat. Saya bicara tentang gimana sih aset-aset itu masuk apa namanya dikuasai oleh anak-anak sendiri gitu, bukan dengan cara demo tapi dengan cara mencerdaskan anak bangsa, dan kita membantu mereka agar mereka yang akan memimpin, mereka yang akan mewarisi semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah anak-anak kita sendiri. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Beli Indonesia, Bela Indonesia. bela Indonesia. Beli Ya. Indonesia. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silatnas. Iya Pak Epi, Alhamdulillah sehat-sehat selalu Pak Epi. Matur nuwun ilmu dan waktunya malam hari ini.
Untuk sahabat semua di seluruh Indonesia, itu tadi sudah salah satu poin yang luar biasa dibahas oleh Pak Happy. Jadi sekali lagi, tadi kalimat yang perlu digarisbawahi dari Pak Happy tadi bahwa insya Allah tidak akan diulangi lagi. Jadi materi besok ini akan khusus spesial akan dibahas Pak Happy, guru kita di Silatnas ke-16 besok, mengungkap rahasia 5 super skills dan ada asesmen. Ini yang luar biasa, saya tidak ekspektasi saya tidak sampai ke sana. Ternyata ada asesmen yang akan dilakukan juga di Silatnas besok dan juga roadmap, blueprint bagaimana kita melakukannya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa dibayangkan nanti kita ada di Malang, kalau mungkin agak panas dengerin materinya supaya lebih tenang kita sambil lihat suasana gunung yang tenang gitu ya. Sambil nanti ada kegiatan yang benar-benar merekatkan kita sebagai penggerak ekonomi. Jadi insya Allah ini menjadi satu hari raya atau lebarannya teman-teman pejuang IBF di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi monggo diajak semuanya teman-teman di seluruh Indonesia yang belum mendaftar Silatnas, masih ada 16 hari lagi, dipersiapkan kita silaturahim dan belajar, kita ketemu guru kita ketemu saudara-saudara pejuang yang ada di seluruh Indonesia di momen ulang tahun IIBF atau Silatnas IIBF yang ke-16 di Kota Malang, tepatnya di Batu. Jadi insya Allah suasananya dingin, kalau belajar pusing itu ya, dengar materi hari ini tadi, baru 1 jam. Jadi teman-teman panitia harus mengatur waktunya supaya pas untuk materi Bapak. Sepertinya akan cukup panjang materi Pak Happy besok. Jadi sekali lagi kami mewakili panitia dari teman-teman Silatnas IBF Malang, monggo itu ada kontak panitia di chat atau mungkin di grup-grup teman-teman DPP Silatnas akan selalu diinformasikan setiap hari. Sekali lagi terima kasih matur nuwun untuk semua sahabat pejuang di seluruh Indonesia yang sudah hadir malam hari ini. Semoga dibarengi hidayah dan kita bergerak berubah menjadi lebih baik dari ilmu yang apa sudah disampaikan guru kita Pak Happy Trenggono malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kami tunggu kehadirannya di Malang, di Batu, tanggal 28 sampai 30 Agustus bulan ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, semoga selalu diberikan Allah rezeki yang berlimpah diperjalankan kita semua dalam acara Silatas besok. Kita tutup acara kita malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa tutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo dilanjut barangkali ada yang mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke panitia bisa di open mic-nya juga panitia. Ini ada Mas Ibnu selaku ketua panitia dan saya yakin insya Allah ini sudah mulai ini ya. Baik, ini sambil apa? Mungkin sampai jam 9 gitu ya. Kalau mau ada yang tanya bisa di kolom komentar. Nanti akan kami jawab.
Eh, ada yang bertanya apakah ikut seminar Pak Happy di Silatnas akan bayar lagi? Enggak bayar lagi, cukup ikut Silatnas aja. Nanti insya Allah semua sudah termasuk gitu. Harga nanti bisa langsung tanya ke admin di nomor yang sudah kami sebutkan, dan harga yang akan disampaikan itu sudah termasuk penginapan dan sudah termasuk makan. Jadi harga tersebut sudah all include. Eh, Bocoran aja dari Mas Rizal dan teman-teman DPW, Mas DPW Mas Rizal ya, itu waktu survei, wah ini luar biasa sekali Mas kalau di sini pemandangannya bagus, dan kita tinggal di hotel gitu ya. Dan teman-teman nanti akan menginap di hotel masing-masing, satu kamarnya untuk 3 orang, sudah termasuk makan. Jadi pasti nggak kelaparan. Jadi langsung aja pesen pakai penginapan. Karena kalau ada yang pesen tanpa penginapan juga eh, nggak banyak bedanya gitu. Monggo kalau ada yang bertanya silahkan. Acara penginapan dengan tempat acara jauh tidak ya. Jadi acara semua di di satu tempat, Pak. Eh, Baik itu hallnya, penginapannya, semua di satu tempat. Jadi kalau naik kendaraan, parkir sekali, parkir sekali, mobilnya akan bergerak kalau bapak waktu pulang. Jadi parkirnya sekali nggak kemana-mana lagi, cukup di tempat aja. Nah, tempatnya itu mungkin yang belum ke sana itu adalah Hotel Agro Kusuma Wisata Batu. Monggo di searching. Dulu kalau di Malang hotel ini terkenal dengan petik apelnya gitu. Dan hotel ini sangat luas sekali. Pagi-pagi kita setelah sholat subuh, setelah kajian subuh kita bisa berjalan-jalan gitu ya di area sana, sudah cukup anget lah, kemeringat gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi aman. Penginapan dan tempat acara jadi satu, sudah termasuk makan. Informasi pendaftaran langsung aja ke CS. Venue hotel event perhelatan di mana ada di Malang, Batu, Hotel Agro Kusuma Wisata Batu. Bukan anggota IBF juga boleh. Ini siapapun boleh hadir. Saya pun dulu pertama kali mengenal IIBF itu ada di Silantas Jogja di Monjali kalau nggak salah. Kayak gitu. Bukan anggota IBF berjoin boleh silahkan gitu. Khusus anggota IBF tidak, untuk umum silahkan join, silahkan. Available seat berapa kini? Terbatas pastinya. Kita untuk tempat ini memang terbatas, tidak bisa besar keterbatasan tempat. Tapi yang pasti insya Allah hadir di sana akan eh, mempunyai kesan yang baik, karena kami bersikeras gimana caranya kita membuat harga ini tetap ramah gitu ya. Namun untuk pelayanan dan pemandangannya maksimal. Hotel ini kita nggak usah kemana-mana, cukup di hotel aja itu sudah indahnya, alhamdulillah. Dan nanti bapak-bapak, untuk rekan-rekan semua yang barangkali ingin nggak, aku ingin wisata mumpung di Jawa Timur, ingin ke Bromo, silahkan. Kita ada rekanan yang bisa mengantarkan bapak ibu semua untuk ke Bromo. Siap. Khusus peserta malam ini apakah diskon 50%? Itu aja kita udah mepet HPP harga yang kita tawarkan gitu, dan insya Allah akan sangat ramah. Kalau sudah nyampe di lokasi, insya Allah Bapak Ibu semua akan bilang, oh ini sih murah sekali. Insya Allah akan seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan sudah habis. Selanjutnya, untuk semua pertanyaan apapun, boleh langsung kontak ke CS. Untuk butuh rundown dan susunan acara juga nanti akan kita kirimi melalui CS. Pokoknya kuncinya kontak CS saja. Tanya-tanya mau ke CS, silahkan. Nanti akan dijawab. Kalau join Selatnas, apakah otomatis join IIBF? Eh, jadi
IIBF itu kita bebas-bebas aja gitu. Langsung belajar sama IIBF bebas-bebas aja, monggo gitu. Cuman ada bedanya yaitu ketika yang namanya leader forum. Jadi IIBF ini kebanyakan kader itu tumbuh melalui workshop-workshop nasional, didukung juga infrastrukturnya dengan leader forum. Nah, leader forum ini adalah pertemuan bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali berkumpul dan mendapatkan saling berdiskusi leader forum. Nah, kalau untuk bergabung di leader forum tentunya ada kelas Beehive namanya. Silahkan daftar. Nah, untuk bertanya-tanya bagaimana biar bisa ikut leader forum, silahkan ikut Silatnas. Kalau otomatis jadi kader IBF, IBF ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, yang ingin ikut. IBF sangat terbuka gitu. Cuman ada kelas-kelasnya yang eh, kita bilang itu kalau mau aktif sebagai kader ikut kelas tersebut. Tapi kalau mau gabung langsung aja, tidak ada batasan, kita terbuka oleh siapapun. Join IBF biasanya ikut BWIN dulu, lanjut leader forum. Ya, benar. Join IBF, ikut BWIN atau yang sekarang namanya Beehive, lalu ikut leader forum. Alhamdulillah di Malang pertumbuhan 80% teman-teman yang bergabung di IBF Malang, Alhamdulillah bertumbuh. Data yang berbeda mungkin di daerah lain ada yang semuanya tumbuh secara luar biasa. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Rundown susunan acara insya Allah akan segera kita kirim. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kami tutup. Tadi yang buka Mas Rizal, mungkin ini Mas Rizal ada kendala teknis, langsung off gitu ya. Bapak-bapak sekali lagi, Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti, mau izin bertanya, izin bertanya maksudnya menguasai seni dan mengendalikan aset. Wah, ini jawabannya ada pertanyaan, izin bertanya, maksud menguasai seni dan mengendalikan aset bagaimana? Wah, ini jawab seharusnya Pak Happy. Jadi eh, semua ini sebenarnya pertanyaan ini langsung paham ketika teman-teman merapat ke IIBF. Jadi sudah sehari-hari ini bahasanya. Dan acaranya bisa ditampilkan, nanti bisa langsung kita kirim untuk kontak CS-nya. Pembicara yang sudah fix siapa saja? Yang fix ada eh, Bunda Eli Risman. Beliau akan banyak bercerita tentang eh, bonding, membangun hubungan antara pasangan gitu ya. Terus ada Pak Imam Suprayogo. Bapak Imam Suprayogo ini kami teman-teman yang di Malang itu merasakan sekali apa yang beliau lakukan. Kayak ada Universitas Muhammadiyah di Malang, ada Universitas UIN di Malang, di mana eh, apa yang beliau pegang itu langsung melesat tinggi. Beliau mempunyai akses-akses pendanaan internasional sehingga eh, pembangunannya bisa sangat cepat. Nah, beliau sangat menginspirasi sekali. Boleh ikut 1 hari saja, boleh, tapi bayarnya tetap full. Gitu. Silahkan mau ikut 1 hari saja juga boleh. Tapi sayang sekali kalau nggak ikut Silatnas. Karena Silatnas ini kayak apa ya? eh, Gambaran mini gambaran gambaran apa ya mini gambaran kayak menjadi kader IIBF itu perilakunya seperti apa sih gitu. Jadi kita ada belajar, ada saling bonding antar pasangan dengan anak life balance-nya dapat gitu ya. Terus ada juga selalu membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid, diikuti dengan kajian, terus jalan pagi, olahraga pagi, seperti itu. Jadi Silatnas ini satu-satunya program IIBF yang sangat menggambarkan sebagai kader IIBF itu bagaimana kita berperilaku, imbang antara dunia dan akhiratnya. Baik, sudah jam 9, informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp
ke admin yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Silatnas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng izin undur diri. Di sini kelihatan Gunung Arjuna, ya bagus. Kalau pagi awannya kebuka, jadi kelihatan gunungnya sangat bagus sekali. Di depan resto ada kolam renang untuk dewasa, kemudian sebelahnya untuk anak-anak. Jadi ini anak-anak ada fasilitas waterboom yang luar biasa, satu area dengan lokasi Silatnas kita besok. Sini lihat. Wah, ini luar biasa ini. Ini adalah ruangan hall untuk acara utama, panggung utamanya di area ini. Hall kedua, ada layar besar di situ, dan di situ nanti ada playground besar untuk anak-anak. Luas sekali, mau olahraga apapun, mau pertandingan apapun, kita siapkan. Jadi kita pilihkan tempat yang semua keluarga bisa mengikuti. Jadi segera daftar diri Anda, ambil benefit saat ini juga. IIBF mempersembahkan Silatnas 16 Malang. Jadilah bagian dari sejarah ini. Silatnas IIBF ke-16 Malang menghadirkan Presiden IIBF Bapak Happy Trenggono, Opening Speech Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Bincang Keluarga bersama Eli Risman PSI dan Bapak Musa Risman, Dialog Spirit Visi Besar bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, Inspirasi Muslimah bersama Bu Mulyani Dea Bakri. Nikmati juga staycation nyaman di Hotel Bintang 4 Kusuma Agrowisata Batu. Juga akan diramaikan dengan uji kekompakan dan jiwa kompetisi di Amazing Race Game, mini soccer friendly match Presiden IIBF Cup, sepeda wisata menyusuri alam Batu yang sejuk, pijat relaksasi, harmoni dan leadership outbound games, Kids Corner EduFun, petik apel langsung dari kebun. Dapatkan juga jersey eksklusif Silatnas Limited Edition, trip opsional explore dan liburan ke Bromo, serta networking pebisnis nasional seluruh Indonesia. Yuk, segera daftarkan diri Anda